Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan percobaan kedua eksperimen transmisi sinyal melalui serat optik. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Jayanti dengan NIM 182231. Saya Muhammad Salman Salim Barabut dengan NIM 182231057. Saya Maidina Putri Rasima dengan NIM akhir 69. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini menentukan kesesuaian antara frekuensi sinyal yang diterima dan frekuensi sinyal yang dikirim dan frekuensi sinyal yang diterima. Selanjutnya menentukan cakupan frekuensi pada sistem transmisi sinyal tersebut. Dasar teori. Untuk dasar teorinya sendiri yaitu serat optik merupakan media transmisi yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan total dalam total internal reflection. Prinsip ini terjadi karena cahaya dipadu dalam inti core yang memiliki indeks bias lebih tinggi dibanding selubung. Selama sudut datang cahaya terdapat batas core sliding lebih besar dari sudut kritis. Cahaya akan terus terpantul dalam sehingga tidak keluar dari inti. Dengan cara ini cahaya dapat merambat sangat jauh dengan redaman dan relatif rendah. Secara matematis, hukum dasar perambatan cahaya dibatasi dua medium dirumuskan dengan rumus Snellius. Lalu untuk menghasilkan pemantulan total dalam sudut datang, cahaya harus lebih besar daripada sudut kritis yang ditentukan oleh sin theta C sama dengan N cladding per N core dalam kurung N core lebih besar daripada N cladding. Dengan cara ini cahaya dapat merambat sangat jauh dan meredam yang relatif rendah. Selain itu, kemampuan serat optik dalam pengumpulan cahaya yang luar dinyatakan dengan apatur numerik NA, yaitu NA sama dengan akar pangkat N kuadrat core dikurangi N kuadrat cladding. Semakin besar NA, semakin banyak cahaya yang dapat diterima oleh serat optik untuk diteruskan sepanjang medium. Dibandingkan medium transmisi lain seperti kabel, tembaga, dan gelombang radio, serat optik memiliki beberapa keunggulan utama yaitu bandwidth sangat besar sehingga mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik karena sinyal berupa cahaya tidak terpengaruh oleh interferensi listrik. Yang terakhir, rugi daya rendah sehingga memungkinkan komunikasi jarak jauh tanpa perlu banyak penguat sinyal. Karena keunggulan tersebut, serat optik menjadi tulang punggung sistem komunikasi modern baik pada jaringan internet, telekomunikasi maupun sistem sensor. Dalam praktikum ini digunakan metode modulasi langsung, direct modulation. Di prinsip adalah arus listrik yang membawa informasi dimasukkan langsung ke sumber cahaya berupa LED. Intensitas cahaya yang dihasilkan LED akan berubah mengikuti sinyal listrik. Masukan cahaya yang termodulasi tersebut masuk ke dalam serat optik, merambat melalui core lalu diterima oleh fotodioda di ujung lain. Fotodioda mengubah kembali interaksi cahaya menjadi cahaya listrik yang dapat diamati. Pemakaian LED dimiliki karena sederhana, murah, dan cukup untuk memperlihatkan prinsip dasar transmisi optik. Namun pada sistem komunikasi yang menurut bandwidth lebih besar biasanya digunakan laser dioda LD karena LD memiliki spektrum sempit, koherensi lebih baik, serta kecepatan modulasi yang lebih tinggi dibanding LED. Kinerja sistem transmisi optik tidak hanya ditentukan oleh sumber cahaya tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Yang pertama yaitu respon frekuensi sumber cahaya LED. LED memiliki waktu naik rest time tertentu untuk membatasi frekuensi maksimal yang bisa dimodulasi. Yang kedua, dispersi dalam serat optik cahaya dengan panjang gelombang atau mode yang berbeda merambat dengan kecepatan berbeda sehingga pulsa menyebar dan menyebabkan simbol interferensi. Yang ketiga, respon detektor fotodioda dan rangkaian elektronika yang mengikuti berperan dalam menentukan bandwidth sistem. Yang terakhir, redaman cahaya. Semakin jauh cahaya merambat, semakin kecil intensitasnya sehingga mempengaruhi kualitas sinyal yang diterima. Bandwidth sistem transmisi optik adalah
rentang frekuensi maksimum yang dapat ditransmisikan dengan kualitas baik. Secara umum, bandwidth ditentukan ketika amplitudo sinyal keluar turun hingga 70% dari amplitudo masukan, atau serta dengan batas min 3 dB dengan analisis frekuensi. Dengan kata lain, di atas frekuensi ini sinyal mengalami pelemahan yang yang terlalu besar sehingga kualitas transmisi menurun. Oke, selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama, merakit setup eksperimen mengikuti gambar berikut. Pada gambar 3, setup eksperimen sesuai gambar tersebut. Lalu memberikan masukan tegangan listrik yang berupa sinyal sinusoidal keluar sinyal generator pada masukan channel 2 osiloskop dan pada masukan sinyal modulasi pada modulator optik. Yang ketiga, menghubungkan tegangan keluar detektor ke masukan channel 1 osiloskop. Selanjutnya, mengamati sinyal sinusoidal pada layar osiloskop untuk bentuk-bentuk yang tidak distorsi atau cacat dengan mencatat frekuensi melalui frekuensi meter. Lalu memvariasi frekuensi keluar sinyal generator sehingga cakupan frekuensi sinyal transmisi sinyal dapat diketahui. Mencatat frekuensi masukan dan keluaran yang dilihat. Yang terakhir, ujilah kesesuaian antara frekuensi masukan dan frekuensi keluar. Jika tidak ada kesesuaian, carilah rentang frekuensi yang terdapat sesuai antara frekuensi masukan dan frekuensi keluaran. Baik, untuk alat dan bahan, ini ada laser diode, ada LED, ada juga serat optik, ada kabel-kabel penghubung, ada osiloskop dual trace, ada sinyal detektor, sinyal generator, dan yang terakhir ada detektor optik. Berikutnya adalah data hasil pengamatan yang kita dapatkan dari praktikum tersebut. Analisis data. Berikut adalah grafik hubungan antara frekuensi input dan frekuensi output. Yang pertama, kita akan menganalisis perbandingan masukan dan keluaran. Tujuan utama dari praktikum ini adalah membandingkan frekuensi sinyal masukan dan frekuensi sinyal keluaran setelah ditransmisikan melalui serat optik dengan metode modulasi langsung. Berdasarkan grafik pada gambar 3, terlihat bahwa frekuensi sinyal keluaran relatif mengikuti frekuensi sinyal masukan secara linear hampir di seluruh rentang pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem transmisi optik mempertahankan kesesuaian frekuensi yang sangat baik. Perbedaan antara frekuensi masukan dan keluaran hanya muncul pada skala kecil, ratusan hingga ribuan hertz, yang jika dibandingkan dengan frekuensi masukan hanya memberikan error relatif kurang dari 1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa serat optik bersifat linear terhadap frekuensi sinyal informasi. Artinya media transmisi tidak mengubah nilai frekuensi meskipun amplitudo atau kualitas sinyal dapat mengalami degradasi. Yang kedua adalah menganalisis perbandingan statistik hasil transmisi sinyal optik. Berikut adalah uji t-test to sample assuming equal variance. Berdasarkan dari hasil uji tersebut, pada data praktikum transmisi sinyal optik diperoleh nilai rata-rata untuk variabel 1 sebesar 10.707,69 dan variabel 2 sebesar 10.392,13. Nilai rata-rata tersebut memang menunjukkan adanya sedikit perbedaan. Namun, hasil pengujian statistik memberikan nilai p-value to tail sebesar 0,8566 yang jauh lebih besar daripada tingkat signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terlihat tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kondisi percobaan menghasilkan performa transmisi yang setara. Dengan kata lain, baik pada kondisi variabel 1 maupun variabel 2, kualitas transmisi sinyal optik yang diperoleh relatif sama sehingga frekuensi sinyal yang diterima melalui sistem transmisi serat optik dengan modulasi langsung menggunakan LED tetap konsisten dan stabil. Yang ketiga, kami menganalisis cakupan frekuensi sistem. Berdasarkan grafik hubungan frekuensi input dan output, terlihat bahwa sistem mempertahankan linearitas hingga sekitar 50 kHz. Pada rentang 0 sampai 50 kHz, frekuensi keluaran mengikuti masukan dengan baik, sehingga rentang ini dapat dianggap sebagai cakupan frekuensi efektif sistem.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam rentang tersebut, serat optik mampu mentransmisikan sinyal tanpa mengalami distorsi frekuensi yang signifikan. Namun pada frekuensi di atas 50 kHz, grafik mulai menurun dan tidak lagi linear, yang menandakan adanya keterbatasan kinerja komponen transmisi, pemancar detektor maupun serat optik dalam menangani sinyal dengan frekuensi tinggi. Next. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Jadi pada percobaan transmisi sinyal melalui serat optik, hasil pengukuran di sini menunjukkan bahwa frekuensi keluaran pada detektor ini hampir sama dengan frekuensi masukan. Jadi ketika kita praktikum, hasil dari frekuensi masukan ini sama dengan frekuensi keluaran. Selisihnya ratusan hingga ribuan hertz dengan error kurang dari 1%. Nah, dari sini membuktikan bahwa serat optik bersifat linear terhadap frekuensi sinyal dan tidak menyebabkan distorsi frekuensi. Nah, meskipun terjadi peredaman amplitudo akibat rugi-rugi serapan, pembelokan, dan juga dispersi, hal ini tidak mempengaruhi kestabilan frekuensi. Jadi, ketika kita uji t-test p-value, ini hasilnya adalah 0,8566 lebih dari 0,05, di mana menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara frekuensi masukan dan juga keluaran. Jadi kita bisa menilai bahwa sistem ini dinilai stabil dan juga konsisten. Nah, grafik input-output juga memperlihatkan linearitas sistem hingga 50 kHz. Jadi pada rentang 0 sampai 50 kHz dapat dianggap sebagai batas kerja linear serat optik. Nah, jadi frekuensi efektif sistem transmisi optik pada percobaan ini berada hingga batas tertentu. Di atas sinyal mulai melemah dan terdistorsi. Jadi ketika 0 sampai 50 kHz itu keluaran masukan dan juga keluaran ini sama, di atas 50 kHz itu mulai adanya distorsi. Disebabkan oleh keterbatasan kecepatan modulasi sumber cahaya, yaitu LED dan juga laser diode. Ada juga efek dispersi pada serat optik dan juga ada respons detektor yang terbatas oleh bandwidth. Nah, hasil ini sejalan dengan teori bahwa bandwidth sistem optik ditentukan oleh karakteristik komponen penyusunnya. Nah, jadi dalam praktek telekomunikasi ini menjadi faktor penting dalam pemilihan jenis serat, sumber cahaya, dan juga detektor agar mampu mendukung transmisi data berkecepatan tinggi tanpa adanya distorsi. Nah, berikut adalah kesimpulan yang kami dapat selama menjalani praktikum. Yang pertama yaitu sistem transmisi sinyal menggunakan serat optik ini mempertahankan frekuensi sinyal masukan dengan sangat baik dengan adanya frekuensi masukan dan juga keluaran yang sama. Nah, analisis statistik juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara dua kondisi percobaan. Sehingga sistem transmisi ini dapat dikatakan stabil dan juga konsisten. Kemudian, yang ketiga, frekuensi efektif dari sistem transmisi optik pada percobaan ini ada pada rentang 0 sampai 50 kHz. Nah, di mana pada rentang ini sinyal dapat ditransmisikan dengan linearitas yang baik. Nah, kemudian di atas frekuensi 50 kHz, sinyal yang ditransmisikan ini mulai ada degradasi, jadi ada pelemahan ataupun distorsi. Dan hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan sumber cahaya, ada dispersi dalam serat optik, dan juga bandwidth detektor optik. Nah, maka dari itu disimpulkan bahwa hasil dari praktikum kami ini memperkuat pemahaman bahwa serat optik ini sangat efektif digunakan sebagai media transmisi informasi karena mampu menjaga kestabilan frekuensi, meskipun ada batasan pada rentang tertentu. Jadi berikut adalah lampiran yang kami dapatkan yaitu dokumentasi selama kami praktikum. Yang pertama yaitu setup perangkat dan juga yang kedua ini adalah gambar dari sinyal generator. Terima kasih atas kesempatannya. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.